Siap, Pak Nurholis? Insya Allah siap, Pak. Alhamdulillah, ya. Silakan mau baca doa dulu, boleh? Silakan. Oke. Sekarang kita mulai ya pertanyaannya dari teori belajar ya. Baik, Pak. Teori belajar yang kita pelajari dulu ketika pendalaman materi itu ya. Ya. Apa saja yang Pak Nurholis tahu tentang teori belajar? Apa saja teori belajar itu? Izin, Pak. Terima kasih. Ya, Salah satunya yang saya ingat itu teori pembelajaran itu behavioristik, kemudian ya, humanistik. ya. Ada empat, cuman yang teringat dua, Pak. Ada behavioristik, ada humanistik, ada juga kognitif itu ya. Kognitif, ya, ya, Pak. Ya. Iya, kognitif itu kan. Jadi berjelaskan masing-masing teori itu. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk eh, teori behavioristik itu di antaranya adalah dia tertuju daripada eh, hasil hasil dari stimulus dan respon anak, Pak. Iya, iya. Terus, Kalau kognitif itu adalah proses mental, terutama mental anak, mhm, dan memperdalam pemahaman anak. mhm. Kalau konsuk, konstruktif, Konstruktif ya. ya, itu akan Konstruksi ya. membangun pengetahuan anak. Mhm. Lalu, Jago. humanistik, Kalau humanistik itu sepahaman saya itu memanusiakan manusia, Pak. iya. Lalu kalau kita kaitkan ya antara teori tadi tadi itu ada teori behavior tadi kan, ada teori humanistik, teori kognitif tadi kan, ada juga teori konstruktif tadi kan. Ya. Kira-kira kayak apa tuh model pembelajarannya, pengembangan dalam pembelajarannya itu, perangkat pembelajarannya, berangkat dari teori tadi itu. Bisa dijelaskan enggak? Baik, Pak. Kalau untuk behavioristik itu diantaranya merubah mental anak. Ya, terus kayak apa model pembelajarannya itu dia? Diantaranya semisal dalam bahasan kita adalah Asmaul Husna, Pak. Iya, Jadi terus eh, termasuk anak didik atau peserta didik itu diharapkan untuk bisa meneladani dari arti salah satu dari Asmaul Husna itu, Pak. yang behavior. Iya. Kalau yang kognitif, Kalau kognitif itu lebih dari eh, hanya pengetahuan, Pak. ya berarti kayak apa tuh dia? Model Menghafal pembelajaran, arti, apal artinya? ya, atau Iya, selain itu juga selain dia tahu atau memahami tentang arti, keinginan dia juga untuk memperdalam dari arti tersebut. ya dalam pembelajaran kita mengembangkan pembelajaran itu kan. Jadi kalau Bapak misalnya ngajar fikih gitu kan, kita kembangkan pembelajaran itu kan. Cara mengembangkan kan ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran dan seterusnya. Coba Bapak jelaskan apa itu tujuan pembelajaran itu? Baik, Pak. Izin untuk tujuan pembelajaran itu adalah kerangka suatu em, materi yang di situ diharapkan peserta didik bisa mencapainya Iya. dari Terus materi itu. Jadi tidak menggerambiang kemana-mana gitu, Pak. Mungkin kerangka lah, kerangka. kerangkanya saja, berarti kognitif itu. Itu. Kita kan juga kan ada tujuan kognitif, ada tujuan afektif, psikomotor biasanya kan. Nah, coba Iya, Pak ya, Pak. jelaskan itu dia. Iya. Tujuan kognitif itu apa? Eh, Menindaklanjuti dari materi itu, Pak. Kalau afektif Kalau afektif itu mempraktekkan. itu psikomotor itu. Oh, Kalau kognitif itu pengetahuannya, itu ilmunya ya. Misalnya
pokok bahasanya sholat itu kan. Nah, kognitif itu adalah pengetahuan sholatnya. Berapa jumlah rakaatnya, apa saya yang dibaca, kayak apa ruku itu namanya. Nah itu kognitifnya tuh dia. Oh, Kalau iya. afektifnya cinta sholat, suka dia sholat, itu afektif dia. Kalau Hmm. psikomotornya ya mampu rukuknya, mampu dia sujud. Itu dia. Itu itu kita bangun dalam 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 mengajar tadi itu. Jadi anak itu tidak hanya menguasai berapa rakaat sholatnya, hafal Fatihahnya, hafal Waftitahnya, itu baru kognitif itu dia. Hmm. Iya, afektifnya dia suka sholat, cintaan pada sholat dia. Itu beda materi ajarnya itu kan antara pembangunan kognitif dengan pembentukan afektif. Beda dia. Kalau afektifnya bagaimana anak cinta sholat, suka pada sholatnya. Hmm. Nah, psikomotornya tuh ya keterampilan sholatnya yang dinilai begitu dia. Itu yang tujuan tuh. Jadi tidak hanya membentuk pengetahuan saja, ya kan? Di ketiga-tiganya tercapai hendaknya dia pengetahuannya, afektifnya, rasa sukanya tadi kan, kemudian juga psikomotor keterampilannya. Begitu dia. Lalu juga ada ATP itu kan dalam dalam pengembangan pembelajaran ada ATP, alur tujuan pembelajaran. Apa itu dia? Baik, Pak. Alur tujuan pembelajaran itu adalah mulai dari pendahuluan itu, Pak, Mm-mm. sampai baik itu dari pendahuluan, kemudian inti dan diakhiri dengan penutup. Itu alurnya. Iya, iya. Kalau mengajar itu biasanya kita ada pendekatan PBL, ada juga PJBL. PBL itu apa? Baik, Pak. Untuk PBL itu problem. Berarti kita memancing anak atau kita menanya kepada siswa untuk Mm. dapat menjawab dari materi itu, Pak. Iya. Kalau PJBL, Kalau PJBL kita beri proyeknya. Misal kalau memang praktek fikih bahasanya wudhu berarti anak bisa bisa mempraktekkan atau bisa Pinomat mengetahui gerak-gerak atau cara berwudhu yang benar. oke. Biasanya kalau kita mengajar tuh kan kita juga dituntut membuat modul ajar kan. Ya. Ya salah satu tugas guru sebelum masuk kelas ada modulnya. Dulu RPP dulu namanya kan, sekarang Ya. modul ajar namanya. Coba Bapak jelaskan kepada saya apa saja komponen-komponen modul ajar itu. Baik, Pak. Hmm. Modul ajar itu adalah suatu perangkat yang ketika kita akan memberikan materi kepada siswa. Nah, salah Hmm. satunya adalah termasuk di situ eh, agak mirip yang saya sampaikan tadi Pak. Artinya ada pendahuluan di situ sebelum Hmm. pendahuluan kita juga kita pancing tentang apa bahasan-bahasan sebelumnya. Kemudian eh, daripada apa? Ada tujuan juga kan, menurut kan ada tujuan itu sih dia kan ada materi ajar di dalam modul tadi itu dia ada metode itu kan ada jelaskan dalam modul tuh. Kalau Jadi termasuk judul kemudian kata pengantar itu bisa tuh Pak. ya bisa tapi itu tidak inti yang inti yang dijelaskan. Heeh. Itulah tujuan tadi. Jadi kata kalau buat modul aja kan buat tujuan apa tujuan pembayaran kita tadi itu gitu kan. Apa di materinya gitu kan. Apa dia metodenya yang digunakan gitu kan. Juga termasuk nanti asesmennya. Asesmen itu adalah evaluasi pada anak didik kita soalnya gitu kan. Juga ada LKPD lembaran kerja peserta Didik. didik. Mesti ada tuh dalam modul gitu ya. Iya Pak. Kemudian kita berlanjut kepada yang lain lagi. Bapak ngajar di kelas berapa, Pak? Kelas 4 Pak. Kelas 4. Iya Pak. Apa yang tadi ajarin kelas 4 itu? Ingat. Salah satunya Asmaul Husna, kemudian Mm-mm. apa mengenal akil balik, Ya. kemudian perjalanan Rasul, Mm-mm. sejarah Rasul, Ya, PAI itu kan banyak bagian-bagian itu ya. Ada fikih apa lagi? ada sejarah, Ada sejarah Islam, ada ya. Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, ya akidah terus akhlak. akidah akhlak. Akidah itu apa mana akidah? Akidah itu keyakinan Pak. Keyakinan. Apa beda iman dengan akidah?
Iman kan juga percaya artinya. Ya, Pak. Nah, apa Cuman bedanya itu? kalau baik, Pak. Ya. Kalau iman itu hanya percaya tapi Mm. tidak dihayati. Cuman kalau akidah itu memang sudah eh, menyatu di dalam sanubari gitu, Pak. Secara bahasa apa mana akidah itu? Kan akidah ain qaf dal itu kan tambah ta marbuto kan akidah kan? Apa mana secara bahasa akidah itu? Kan dari kata akoda itu kan? Aku ada Ya. batasan, Pak ya. Secara bahasa al akidah lughatan nah, itu apa nih dia? Secara Tidak bahasa. lugatan s- Udah ingat? agak mirip, Pak ya. Ya. Mengikat atau Pak ya? Akodat dari Mengikat, Pak. akod. Hah? Mengikat. Iya, mengikat. Jadi akidah itu namanya ikatan yang kokoh atau itu ya. Jadi ikatan yang kokoh ya. Hmm. Jadi itu secara bahasa ikatan yang kokoh. Lalu berakidah tauhid, mengimani Allah, akidahnya iman kepada Allah. Apa pengertiannya itu? Berangkat dari mana akidah tadi? Tentu maknanya adalah kita punya keterikatan kepada Allah, itu dia. Jadi orang yang berakidah tauhid itu adalah orang yang punya ada rasa keterikatannya dengan Allah. hal-hal yang dia imani, sehingga imannya dikontrol oleh pribadinya, gitu kan? Ada rasa keterikatan dia akan berbicara misalnya dia punya keterikatan dengan Allah sehingga dia berpikir yang saya bicarakan ini Allah larang atau Allah suruh, gitu kan? Begitu dia iman tuh dia mana akidah tuh dia. Jadi keterikatan yang kuat kepada yang diimani itu Yang mana akidah bagaimana? itu kan? Dalam belajar akidah kan ada sifat 20 kan? Kalau dalam dalam ilmu kalami Asy'ariyah kan Iya, Pak. ada wujud, Idam, idam, bah, baqo, mukhalafatul kan? hawadisi. Iya, apa itu mukhalafah hadis artinya? Berbeda dengan makhluknya. Iya, bedanya apa Tuhan dengan makhluknya? Eh, Allah tidak bisa disamakan dengan sesuatu apapun. Tapi dalam Quran banyak Quran bicara itu yang Allah tuh kayak makhluk ya dullah aidihim misalnya, wajhullah misalnya. Baik. Gimana itu? Mungkin itu hanya sifat, Pak. Nah, lalu bagaimana kita menjelaskannya ya dullah aidihim itu? Kau, Kalau ya, dari kekuasaan kalau itu, Pak, ada? iya kekuasaannya. Ya. Bukan tangan Allah. Bukan, Pak. Ini kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Kalau mana yadun itu maknanya apa? Mana mana zahirnya, mana biasanya? Yadun, mana yadun itu? Tangan, Pak. Nah, tangan kan sekarang kita artikan kepada Kekuasaan. kekuasaan Allah kan? Iya, Itu Pak. apa nama itu dalam kajian tafsir itu namanya itu? Memaknai yadun kepada kekuasaan. Itu apa nama itu dalam kajian tafsir? Mutasabihat, Pak ya? Iya, apa namanya itu dia? Kegiatan kita memaknai yadun kepada kekuasaan tadi itu. Yadun maknanya tangan. Tangan itu kan ada siku, ada jari, ada lengan. Itu yang Iya. tangan itu kan. Nah, sekarang kita artikan dia kepada kekuasaan. Yadun tadi itu dia. Itu apa namanya dalam kajian tafsir itu? Memalingkan makna tadi. Dari Tafsir, Pak ya? makna tangan, apa namanya? Tafsir. Tafsir menjelaskan maknanya dia. Atau takwil, Pak ya? Takwil, Pak. Iya, itu namanya takwil itu kan. Itu namanya Iya. takwil itu. Jadi takwil itu adalah memalingkan makna sebuah kata dari Al-Quran dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir atau pada makna yang Hakiki. lain kan. Begitu dia. Oke, paham ya? Ya, Pak. Itu dia. Kita lanjutkan. eh Kalau kita mengajar tuh mesti ada asesmen tadi ya. Asesmen itu apa? Modul ajar, Pak. Bukan asesmen yang satunya. Modul yang tadi itu kan. Hmm. Isinya tadi tujuan, ada materi ajar tadi kan. Sekarang asesmen. Biasanya Bapak kalau ngajar itu cukup nggak nyampaikan aja tanpa kita ketahui sampai di mana anak menguasai yang kita sampaikan. Penilaian, Pak. Penilaian. Nah, itu asesmen dari penilaian dia.
Di setiap kegiatan pengajar bisa ada asesmen, dia ada evaluasi gitu kan. Ada berapa asesmen dalam mengajar? Dua, Pak. Pertama, Sumatif dan apa ya? Asesmen sumatif. paling tidak tiga itu ya. Ada asesmen awal namanya, ada formatif, ada sumatif. Asesmen awal itu apa? Eh, menanya Penilaian. Nah, coba apa dia? Awal itu apa dia? menanya ke apa, Pak? Memancing anak. Artinya Hmm. agar anak itu berpusat pada materi yang mau kita ajar. Semisal kesehatan, Terus kemudian menanyakan pelajaran yang telah lalu. itu membuka pelajaran tuh, bukan asesmen itu namanya. Asesmen awal itu adalah kita mesti dulu mengetahui kemampuan anak sebelum kita mengajar. Sehingga berdasarkan pengetahuan yang berkaitan dengan kemampuan anak tadi itu kita menyusun pola pembelajaran kita. Itu dia, asesmen awal itu dia. Ini sebelum kita mengajar, anak itu kita tes dulu kemampuannya, kemampuan matematika yang kita ajarkan tadi, juga kita ketahui dulu kok apa kondisi kepribadiannya, dia sukanya hobi seperti apa. Kan orang tuh beda-beda model belajarnya kan, ada yang suka mendengar, ada yang suka menengok, ada yang suka bekerja dia belajar tuh gitu kan. Iya. Nah itu kita ketahui enaknya kemampuan anak tadi itu seperti itu dia itu namanya asesmen awal namanya dia. Nah berangkat dari situ baru kita menyusun pembelajaran kita berdasarkan kepada kondisi mereka tadi itu, situasi mereka tadi itu kan itu asesmen awal namanya. Baru kita ngajar nanti dia. Nah, dalam mengajar ada formatif, ada juga sumatif namanya kan. Formatif itu adalah ya evaluasi kita lakukan dalam sepanjang pembelajaran kan. Ya, itu namanya formatif itu kan. Kita lanjutkan dengan PTK. Apa PTK itu? Apa tahu PTK? Tindakan kelas, Pak. Penelitian tindakan Penelitian tindakan kelas. tindakan kelas. Kalau Bapak disuruh buat PTK misalnya, bisa nggak? Ya, Coba jelaskan isi proposal PTK. Bab satu, mulai Mas. dari Bab satu. bab satu itu Ya, pendahuluan, Pak. pendahuluan isinya apa tuh pendahuluan itu? Pendahuluan itu ada latar belakang, Iya. kemudian batasan masalah, Pak. Ya, permasalahan dulu nih, permasalahan dulu, latar belakang permasalahan, ya kan, baru batasan masalah nanti dia, rumusan masalah gitu kan, dan seterusnya. Bab dua apa? Bab dua Bab 2 materi, Pak ya. kan kerangka teori, Ulang materi. kerangka teori. Bab tiganya adalah metodologi penelitian gitu kan. Oke? Iya, Pak, iya, Pak. Jadi ya, sekarang silakan Bapak mengajar ya, silakan. 4 menit saja. Baik, terima kasih. Izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Iya, alhamdulillah sehat. Nah, untuk bersemangat kita semuanya, coba sekarang angkat tangannya. Mari sama-sama kita tepuk semangat. Semangat, semangat. Ya, alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kira-kira anak-anak ada yang ngantuk atau tadi malam memang tidak tidur? Oh, alhamdulillah tidur semua dan sehat semuanya. Dan buktinya kalian bisa datang ke sekolah ini dengan selamat dan sehat. Baik, Bapak mau nanya dulu ini. Dan sebelum kita masuki ke materi atau yang lain, Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa belajar agar apa ya ilmu yang kita dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua dipersilahkan. Ya, terima kasih pada ketua. Silakan duduk. Dan anak-anak sekalian, masih semangat? Iya, bagus. Kita masih semangat semuanya. Sekarang Bapak mau nanya nih. Ya,
Ada yang nggak masuk pada hari ini? Oh, si Ibnu nggak masuk ya. Kemana itu? Oh, sakit gigi. Ya, sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan Ibnu lekas sembuh dan bisa belajar bersama kita. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuki pelajaran, sekarang Bapak mau nanya nih. Ingat enggak pelajaran yang lalu? Nah, sekarang ini kita memasuki bab yang kedua, yakni Asmaul Husna. Nah, yang kemarin itu siapa yang ingat? Oh, si Gianto. Ya, ya, ya. Apa itu? Toh? Oh, surat Al-Hujurat ayat 13. Baik, baik, mantap. Iya. Jadi perlu Bapak sampaikan lagi bahwa materi kita yang lalu kita membahas tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang di situ bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dari laki-laki, perempuan, suku-suku, berbangsa untuk apa? Untuk saling mengenal. Iya, bagus. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuki ke materi, perlu Bapak sampaikan adalah tujuan pembelajaran. Mengapa kita belajar tentang Asmaul Husna ini? Ada faedahnya atau enggak? Atau hanya nulis-nulis saja? Ah, sama, perhatikan ya. Tidak ada yang main. Nah, sebelumnya itu anak-anak kayaknya di bawahnya masih ada sampah itu. Ah, tolong dikutip dulu. Ya, itu yang belum masih mejanya belum lurus. Fokus ke depan ya, kita perhatikan Bapak untuk menyampaikan materi ini. Nah, baik, terima kasih yang sudah mengutip sampahnya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tentang Asmaul Husna, yaitu yang pertama, anak-anak nanti akan harus mengetahui dan mengenal akan arti ya. Arti Asmaul Husna itu apa? Nah, setelah kita mengetahui arti Asmaul Husna, maka berapa jumlah Asmaul Husna itu? Nah, berapa jumlah Asmaul Husna? Setelah kita tahu semuanya, maka sebaiknya anak-anak semuanya diharapkan bisa untuk merealisasikan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dengan kawan sekolah, di lingkungan sekolah, dengan teman di masyarakat, ya. Baik, anak-anak sekalian. Nah, kemudian anak-anak juga diharapkan nanti setelah melihat video yang Bapak tampilkan, nanti bisa menulis secara bagus atau bisa pernah dengar namanya kaligrafi. Nah, ya, seni menulis Al-Quran atau Arab. Itu namanya kaligrafi. Baik, nanti akan Bapak bagikan. Silakan anak-anak sekalian setelah paham, silakan nanti akan Bapak bagikan kelompok untuk mempresentasikan apa arti dan apa yang perlu dijelaskan tentang Asmaul Husna itu. Anak-anak sekalian, pada bahasan ini Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana jumlahnya adalah 99. Nah, dari 99 ini apakah kita mengenal semua? Karena keterbatasan waktu di kelas 4 ini kita hanya mengenal 5 saja. Ya, mengenal berapa tadi anak-anak? 5, ya bagus. Mengenal 5 tentang Asmaul Husna. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Al-Malik. Al-Malik. Yang kedua, Al-Kudus. Apa Nana? Al-Kudus. Bagus. Masih konsentrasi. Mantap. Yang ketiga adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min. Kemudian yang empat, As-Salam. Yang kelima, Al-Aziz. Cukup 5 saja. 5 itu bisa hafal kalian, tahu artinya, bisa mengamalkan. Sudah mantap itu. Baik, kita Bapak sampaikan. Yang pertama ada Al-Malik. Al-Malik itu artinya adalah maharaja dan yang merajai seluruh alam ini. Ya, kita walaupun pernah dengar Raja Fir'aun, Raja Namrud dan sebagainya. Apa kita termasuk raja? Nah, tidak, bagus. Jadi rajanya dunia ini serta isinya langit dan seluruhnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal kita tengok ketika kita nengok gunung tinggi, wah itu rajanya dunia. Enggak. Kita nengok lautan luas, bisa menghembuskan atau bisa memberikan banjir, kemudian orang banyak meninggal. Apakah itu hebat kemudian kita raja kan? Tidak.
ya. Yang hakikatnya raja adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak. Kemudian yang kedua adalah Al-Qudus. Al-Qudus. Al-Qudus itu artinya adalah Allah Maha Suci. Dan kesucian Allah Subhanahu wa taala itu tidak dinodai, tidak dikurangi dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Sebuah contoh, semisal manusia itu berbuat jahat. Apakah mengurangi dari kesucian Allah? Tidak, ya. Allah terhindar dari kekurangan dan Allah itu maha suci. Kemudian yang ketiga adalah al-mukmin yang memberi keamanan, ya. Walaupun kita di negara kita bisa sekolah secara aman, kita bisa ibadah secara aman. Apakah itu berkat polisi? Apakah itu berkat keamanan? Bukan. Hakikatnya adalah yang memberi keamanan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah Pak, ini Selanjutnya, tutup Pak ya. baik Pak. Tutup pembelajarannya, tutup. Baik anak-anak sekalian, Bapak kira itu eh, materi pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak tanya. Nah, salah satu anak yang bisa menjawab nanti dapat reward dari Bapak. Apa arti Al-Malik anak-anak? Maharaja, mantap. Ya, baik. Saya kira bisa menyebutkan Asmaul Husna yang 5, bisa mengartikan, dan kemudian perlu juga kalian pelajari dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam kebersihan di lingkungan sekolah, bisa mengamankan di lingkungan, tidak membuat geng-geng dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah anak-anak nanti tolong di rumah ya. Pelajaran selanjutnya adalah anak-anak bisa mengerjakan mewarnai kaligrafi itu dengan bagus. Nah, tolong nanti pas kita masuk ke hari berikutnya, tolong anak-anak bawa dengan bukti kalian ditandatangani oleh orang tua. Lembar jawabannya, lembar kerjanya itu ya anak ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa melaksanakan sekolah dengan baik dan juga bisa meneladani daripada Asmaul Husna tadi, bisa memahami dengan harapan mudah-mudahan kita juga Allah berikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Allah amin. Terima kasih anak-anak sekalian. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan sekarang tes baca Quran, Pak ya. Baik Pak. Ambil surat Maryam ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا Ya, sudah Pak. صدق الله العظيم. Lalu tes apa lagi nulis Quran yang ambil pena dan kertas. Sudah? Ya Pak. Ya. Eh Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humadatil lumadah. Coba ditulis. Wailul likulli humadatil lumadah. Sampai 2 ayat ya. Alladzi jama'a malan wa addada. Sudah? Coba. 2 ayat aja.
Dua ayat aja ya. Hilang. Nah, terus angkat ke atas tiga. Angkat, angkat atas tiga. Pas. Iya, oke. Dah. Ya, itu aja mungkin ujian kita hari ini. Mohon maaf. Ya, silakan ditutup, Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak atas ilmu yang diberikan kepada kami, kepada saya khususnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan Sama-sama. keberkahan dan Allah senantiasa berikan Bapak sehat selalu, Amin, ya sukses Rabbal selalu, Alamin. dan doakan kami untuk juga dapat menjalani tugas negara ini dengan baik. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, semoga sukses. Saya ya, tertutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama.